Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu, para jamaah, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali di dalam majelis taklim. Setelah kita masing-masing menjalankan kewajibannya, yaitu salat maghrib menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban berikutnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama yang hukumnya wajib ain, ya. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib ain, artinya setiap orang muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hanya ilmu agama yang wajib ain, sedangkan ilmu-ilmu yang lain tidak wajib, paling tidak wajib kifayah. Yang wajib ain hanya ilmu agama. Artinya kalau orang tidak mengerti agama, dosa, ya, nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka ngaji itu hukumnya wajib. Perlu kita perhatikan, kita ikut ngaji di mana saja. Yang penting kita ngaji, ya. Kita tidak boleh berhenti ngaji sampai mati, ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari bayi lahir sudah menuntut ilmu. Buktinya diazani telinganya, itu namanya menuntut ilmu. Mulai merekam la ilaha illallah, imanisasi, gitu. Jadi mulai lahir sudah menuntut ilmu. Kemudian ilmu la ilaha illallah itu diteruskan selama hidup, jangan sampai berhenti sampai mati, ya. Ilal lahdi, pada waktu di liang lahat masih menuntut ilmu, yaitu ditalqin, ya. Lakinu mautakum, supaya diajar orang-orang yang matimu itu, ajar dengan la ilaha illallah. Berarti menuntut ilmu itu tidak ada hentinya, ya. Sekarang ini banyak orang Islam yang imannya lemah, ibadahnya lemah, akhlaknya rusak gara-gara tidak ngaji. Maka marilah kita makmurkan pengajian-pengajian itu di mana-mana untuk mendengarkan kalimat-kalimat supaya hati kita terang, hati kita cerah. Susah, sumpek, silakan datang di pengajian. Kalau sudah ikut ngaji kok masih sumpek, masih susah, silakan mencari paranormal. Silakan mencari paranormal. Saya yakin kalau orang ngaji itu hilang sumpeknya, ya. Maka marilah kita ikut ngaji. Pengajian kita pada malam Sabtu yang lalu yaitu menerangkan tentang ampunan Allah. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, haji wada, sore hari menjelang maghrib beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, ya Tuhan. Jadi kita semuanya dimintakan maaf. Kemudian oleh Allah dijawab, hai Muhammad, aku ampuni dosa umatmu, tapi dosa antara dia dengan aku itu yang saya maafkan. Tapi dosa antara dia dengan orang lain tidak, saya tidak memaafkan. Jadi antara sesama manusia itu tidak dimaafkan oleh Tuhan, kecuali kalau dia minta maaf sama orang itu. Jadi tidak minta maaf sama Allah.
Kemudian Kanjeng Nabi berdoa terus, ya Allah, Engkau akan mampu menjadikan musuhnya itu rela. Ya, musuhnya itu rela. Itu Engkau mampu ya Allah. Legowo musuhnya itu. Belum dijawab oleh Allah SWT. Sampai besok sore, sampai besok paginya di Muzdalifah, barulah menerima wahyu bahwa Allah mengabulkan doa Kanjeng Nabi. Jadi dosa antara sesama manusia itu dimaafkan itu artinya apa? Kalau orang itu mau minta maaf pada orang lain, tapi orang lain yang diminta itu tidak mau gitu. Berkali-kali kok nyuwun ngapunten nggih Pak, Bu, kula nyuwun ngapunten nggih, tidak mau memaafkan. Itu oleh Allah dimaafkan. Ya. Nah, nanti di hari kiamat orang ini nanti akan diberikan pahala oleh Allah, ya, yang dianggap pahala dari orang yang berbuat salah itu, sehingga orang ini memaafkan gitu ya. Itu artinya. Jadi walaupun Allah memaafkan dosa, tentunya kita wajib bertaubat dulu. Tidak kok serta merta kalau kita berdosa dimaafkan nanti dulu. Maaf ya Allah, mohon maaf. Yang banyak baca istighfar oleh Allah dimaafkan. Tapi kalau tidak minta maaf, mana mungkin dimaafkan. Kemudian minta maaf sama orang lain juga wajib. Adapun yang dimintai tadi itu tidak mau memaafkan, Allah yang memaafkan, gitu ya. Misalnya sampai mati, saya belum minta maaf sama orang itu, kok mati, maka mohonkan ampun ya Allah. Orang yang saya pernah berbuat salah pada dia itu, maafkan ya Tuhan. Dia punya hak ya Tuhan, tapi maafkan ya Allah. Jadi kita memintakan maaf orang itu, insya Allah kita dimaafkan oleh Allah. Itu artinya begitu ya. Kemudian pada saat Kanjeng Nabi menerima wahyu, doanya dikabulkan, maka iblis menangis. Kanjeng Nabi sampai menyatakan heran, ajibtu min aduwillah iblis. Saya heran melihat musuh Allah, iblis itu. Apa? Lamma ajaballahu li du'ai. Ketika Allah mengabulkan doaku, ya, soha, dia menangis menjerit-jerit. Kanjeng Nabi tahu, iblis menangis menjerit-jerit, ya. Bilwaili, dengan sambat-sambat, aduh, aduh. Wasubur, sambat-sambat, aduh, aduh, celaka aku. Ya. Loh, kalau manusia ini sudah dimaafkan oleh Allah, pekerjaan setan itu kan sia-sia. Gitu, maksudnya begitu ya. Mulai pagi dia menggoda, ada orang yang katut berbuat dosa, sore-sore minta maaf, dimaafkan oleh Allah. Itu. Maka setan nangis. Gitu. Kalau begitu saya menggoda anak Adam mulai pagi sampai sore itu tidak ada artinya, kata gitu. Menangis dia. Ya. Ini iblis menangis. Bahwa doat turoba ala roksihi, dia menaruh tanah di kepalanya ya. Jadi sambil jerit-jerit, sambil marah-marah, ya, celaka-celaka, dia menaruh debu tanah di kepalanya. Ini cerita ya, hadis Kanjeng Nabi. Kita tinggal bersyukur, alhamdulillah, Allah memaafkan dosa kita, asal kita minta maaf ya. Kalau sudah dimaafkan, ya surga. Ada orang mati, dosanya dimaafkan, ya silakan masuk surga, sudah bersih. Tapi kalau ada orang mati masih membawa dosa, lah ini urusannya berat. Ya. Waman yamut walam yatub bin dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang mati masih membawa dosa, itu urusannya itu berat dengan Tuhan, gitu ya. Maka jangan sampai ada orang mati belum tobat. Lah kok dosa terus.
mabuk galeren-leren, judi terus menerus, berzina, subhanallah innalillah, sampai mati. Ya. Kemudian berikutnya lagi, orang yang dinyatakan kafir walaupun orang itu mengaku mukmin. Selanjutnya yaitu wasai fil fitan, wong kang lumaku ing dalem pira-pira fitnah. Artinya orang yang suka berbuat fitnah, adu domba, sampai dunia ini kacau. Dunia ini kacau, tidak tenang gara-gara fitnah tadi itu. Orang yang suka membuat onar di masyarakat itu dinilai sebagai orang kafir walaupun dia mengaku mukmin. Ya. Ya, fitnah itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan, nulis seenaknya di koran. Akhirnya terjadi perpecahan umat. Ya, tidak pernah rukun, orang Islam dengan orang Islam, kok tidak rukun? Itu namanya orang tukang berbuat fitnah. Ya, dengan orang Islam itu tidak rukun, sama Islamnya. Ini kan bahaya itu, penyakit yang berbahaya itu bagi umat Islam. Kok dirukunkan, kok angel gitu ya? Ukhuwah Islamiyah itu, ini gara-gara setan tadi itu, bermusuhan itu. Masalah kecil jadi. Nah, ini kan perilaku-perilaku orang yang sudah nyimpang gitu ya. Ya. Rukunnya kepada umat Islam tidak, sekarang dengan orang lain malah rukun itu. Ini bahaya, ya. Hanya berbeda pendapat. Ya sudahlah, kalau beda pendapat asal masih di dalam koridor Al-Qur'an dan hadis, tidak apa-apa. Sini tarawihnya 20, sana 8, monggo. Itu masih di dalam Al-Quran. Tidak usah bertengkar. Gitu. Sini salat subuh pakai kunut, yang sana tidak. Tidak apa-apa, monggo silakan. Masih dalam koridor. Tapi kalau sudah nyimpang, ada orang ngaku jadi nabi, itu lain lagi. Harus diberangus. Ya. Tidak ditoleransi, tapi diamputasi. Diamputasi itu diketok supaya tidak jalan itu. Ngaku jadi nabi itu kan berarti bertentangan dengan Al-Quran. Allah menyatakan Nabi Muhammad nabi terakhir, sudah tidak ada nabi lagi. Ada orang ngaku jadi nabi, itu bohong, gitu ya. Kemudian sekarang macam-macam paham itu Bapak ya, paham aliran-aliran itu ya, menimbulkan perpecahan dalam umat. Orang yang sudah baik-baik dikatakan jelek, ya tak? Orang sukanya tahlilan, kan baik tuh tahlilan itu. Tahlilan itu artinya membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau oleh. Mata yasin, yasinan kau oleh. Ya. Jadi amalia-amalia yang oleh para ulama kita sejak zaman dahulu, kala ratusan tahun yang lalu itu mau diberangus itu loh. Ini malah dianggap kafir gitu. Ini perpecahan umat. Itu sangat-sangat berbahaya ya. Kalau keluar dari Al-Quran, monggo silakan. Misalnya sekarang ada orang yang ngeritik Al-Quran, nah itu sudah keluar dari Al-Quran. Itu sudah keluar dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Ya. Dalikal kitabul la raiba fi. Kitab Quran itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi ini ada orang ragu-ragu itu, dikritik, kepinteran, ngaku lebih pinter dari Tuhan, gitu ya. Itu ada sekarang ya. Itu namanya keluar dari. Kemudian mengatakan bahwa agama semua itu sama, sama dalam arti nanti itu masuk surga semua, Pak, berdampingan, gitu. Kabeh agama mlebu swarga. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Itu menyimpang. Nah, itu yang harus diberangus itu. Ya, harus dihapuskan. Itu bahaya, membahayakan Islam. Ada lagi yang mencela para nabi, mencela para sahabat, sahabat nabi, orang yang dicintai oleh Allah, dikafirkan.
Sayyidina Abu Bakar dikafirkan. Ya. Sayyidina Umar dikafirkan. Sayyidina Utsman dibodohkan. Abi Hurairah, sahabat Nabi yang paling dicintai, paling banyak meriwayatkan hadis, dibodohkan. Nah ini kita harus hati-hati, jangan digugu orang-orang semacam ini. Wah Islamiyah ya. Jadi mereka suka fitnah, sehingga Islam ini tidak pernah rukun itu. Ini kita berbahaya. Kalau terus-menerus seperti ini, kita khawatir seperti Andalus yang sekarang jadi Spanyol. Ya, Spanyol itu dulu Andalus namanya, itu pernah menjadi negara Islam kurang lebih 800 tahun. Coba 800 tahun Pak, jadi Islam. Dipimpin oleh para khalifah, melahirkan ulama-ulama besar di sana. Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm, Ibnu Malik, ulama-ulama besar. Sekarang sudah tidak ada orang Islam di sana. Habis semua disembelih oleh orang lain. Masjid tinggal menaranya, tidak pernah ada orang adzan. Istana Alhambra itu lukisan Al-Quran, sudah tidak ada, tidak dipakai apa-apa. Ya, hanya untuk rekreasi. Karena apa? Negaranya sudah bukan negara Islam. Lalu saya khawatir nanti Indonesia itu kalau terus-menerus begini, khawatir begitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka marilah kita bersatu, rukun, jangan suka mencela orang lain, gitu ya. Nah ini orang yang suka berbuat fitnah itu tidak akan masuk surga. Karena apa? Dinilai sebagai orang kafir, suka membawa fitnah. Kanjeng Nabi pernah lewat di atas kuburan, Kanjeng Nabi nangis di atas kuburan. Kanjeng Nabi nangis. Setelah ditanya, ya Rasul, panjenengan kok mular wonten ngriki enten napa? Lho kon gak ketok takut. Kon gak perlu tahu ndek kuburan itu diantemi malaikat. Digepuki. Ada dua, dalam kubur ada dua yang diantemi malaikat. Kanjeng Nabi kasihan. Mau apa sebabnya Kanjeng Nabi? Yang satu itu tukang membuat fitnah, petang. Gitu. Terus yang kedua adalah orang yang tidak mau menjaga kesucian dirinya. Dari percikan-percikan air kencing ya. Ya. Sehingga tidak suci. Ya, mungkin kencingnya sambil berdiri. Kemudian tidak bisa istinja, nyiprat-nyiprat. Itu bisa menyebabkan siksa kubur. Itu kasihannya, maka harus hati-hati. Jadi orang yang selalu berbuat fitnah itu nanti akan masuk neraka. Ya, disiksa. Ayil amilu tegese wong kang nglakoni fi asbabil fitani ing dalem pira-pira sebab fitnah. Jadi melakukan perbuatan yang menimbulkan fitnah. Fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Asyaddu minal qatl, kata Allah. Maka jangan sampai berbuat fitnah. Kemudian yang berikutnya lagi, wabai usilahi wong sing adol gaman min ahlil harbi maring wong sing ahli perang, menjual senjata kepada orang yang suka bermusuhan. Ya, senjata itu bisa pedang, senjata tajam, bisa peluru, ya, bisa bom, alat-alat peledak, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan. Ya, itu juga akan masuk neraka. Ya, dia digolongkan orang kafir. Ya. Jadi betapa Islam itu menginginkan ketenangan, ketenteraman, rukun, damai. Ya. Jadi orang yang berbuat onar itu dinilai orang kafir, walaupun dia mengaku muslim. Wabai usilah. Wahia utawi silah iku kullu edatin saben-saben
persiapan lil harbi kanggo perang, ya. Mestinya itu digunakan untuk perang, yang sungguh-sungguh perang memang yang diizinkan oleh agama, ini tidak. Jadi digunakan untuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Wa min utawi min iku bimakna lam kelawan maknane lam. Jadi min ahlil harbi maknanya li ahlil harbi, menjual pedang atau senjata kepada orang yang ahli peperangan. Ya. Wa nakihul mar'ati, berikutnya lagi wong kang nikah maring wong wadon. Ayyid zaujati tegese bojo wadon biduburiha ing dalam dubure wadon. Ini merupakan perilaku, ya. Islam itu begitu lengkapnya mengatur manusia ini, kehidupan diri sendiri, kehidupan rumah tangga, sampai suami istri itu diatur oleh Islam. Sampai kumpul itu loh diatur. Jadi Islam begitu lengkap. Allah tidak malu menerangkan tentang kebenaran. Maka Kanjeng Nabi juga tidak malu menerangkan. Ada suami ngumpuli istrinya dari duburnya itu haram. Jadi seperti suami mengumpuli istri dalam keadaan haid, itu kan haram. Itu harus diperhatikan, ya. Jadi perilaku seksual itu juga diatur oleh Islam, ya. Begitu indahnya ajaran Islam itu, sampai ngatur orang hubungan seksual suami istri diatur. Jangan lupa baca bismillah, kan gitu, ya. Jangan lupa mohon perlindungan kepada Allah dari setan, kan gitu. Tapi gara-gara tidak melakukan petunjuk Kanjeng Nabi, petunjuk Islam, akhirnya setelah lahir anaknya setanan, gitu ya, anaknya setan, karena terkontaminasi oleh setan, ya. Mestinya perilaku seksual suami istri itu diatur dalam Islam. Jangan lupa ingat zikir pada Allah, setannya lari, itu. Kalau tidak baca apa-apa, setan ikut, kan kurang ajar itu setan. Jadi terkontaminasi anak itu, ya. Maka Kanjeng Nabi memberikan petunjuk, insya Allah nanti anaknya itu selamat, setan tidak akan bisa menggoda. Begitu lahir diadzani telinganya, dihembuskan kalimat Allah kepada telinga anak, direkam dalam jiwa. Inilah yang namanya imanisasi. Jadi tidak cukup imunisasi bayi itu. Imunisasi badannya sehat, hatinya yang tidak sehat. Jadi perlu agama itu diperhatikan, ya. Kemudian wanaqihu dzati rahmin mahramin, ya. Dan orang yang menikah dengan wanita yang diharamkan. Wanita yang diharamkan itu disebut muhrim. Jadi saudara sendiri, kada boleh itu. Jadi diatur dalam Islam itu. Tidak boleh orang menikah dengan saudaranya sendiri. Jangankan dengan saudaranya sendiri, dengan saudaranya istri itu jadi tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua orang saudara, kakak beradik, wanita, kakak beradik, dikawin kedua-duanya, itu kan haram. Atau dengan buleknya, atau dengan ponakannya, haram dikumpulkan. Nah ini lebih-lebih dengan saudaranya sendiri, mahram, tidak boleh. Saudara sesusuan itu tidak boleh, walaupun itu orang lain, tapi dulu pernah nyusu bareng kepada seorang ibu, ya, tetangganya, karena melihat anaknya kok nangis, ditinggal oleh ibunya ke pasar, nangis. Kemudian oleh tetangganya anak bayi itu diambil, disusoni, ya. Nah, itu namanya robok. Itu nanti jadi anak kandung, sama hukumnya dengan anak kandung. Ya, kalau mencukupi syarat, maka ibu tadi itu haram kawin dengan anaknya itu. Kalau anak itu laki-laki, ya. Kalau anak ini perempuan, haram dikawin oleh ayahnya, ya, atau suami dari wanita yang menyusui tadi.
dengan saudaranya sesusuan haram. Itu diatur dalam Islam. Ya. Jadi begitu rincinya hukum Islam itu ya, lengkap. Ya. Jadi tidak boleh menikah dengan saudara kandungnya, sud mahramnya, ya. Ini syariatnya berbeda dengan Nabi Adam dulu. Kalau Nabi Adam dulu itu kan karena tidak ada orang lain ya, hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa punya anak. Anaknya setiap lahir kembar, katanya begitu ceritanya ya. Kembar itu laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Itu boleh nikah, tapi dengan selang-seling, tidak boleh dengan kembarannya. Itu syariat yang Nabi Adam, karena tidak ada manusia lain. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh. Dan itu, jadi syariat itu berkembang. Ya. Nah setelah Nabi Muhammad sudah tidak berkembang lagi, tetap harus dilestarikan ila yaumil qiyamah. Syariat ini tidak berubah karena Allah sudah tidak menurunkan kitab suci dan tidak mengutus lagi seorang rasul. Ya itu sudah. Jadi agama Islam kita ini sudah sempurna. Wis kari nglakoni lakonono sing temenan sampai mati swarga. Hanya itu saja. Tidak usah neko-neko. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kan itu dalam Al-Qur'an ya. Sesungguhnya manusia itu tidak diperintah apa-apa kecuali hanya ibadah saja kepada Allah. Dengan ikhlas karena Allah. Tegak lurus agamanya. Masuk surga sudah dijamin. Tidak usah neko-neko. Ya, neko-neko. Ya. Jadi agama ini tinggal mengerjakan saja yang baik, dikerjakan ya, sesuai dengan aturan. Kemudian lagi jadi aywati udhi korobatin mahramin, yaitu orang yang ngumpuli, orang yang nikah dengan wanita kerabat sendiri, yaitu mahram yang memang diharamkan ya menikah itu karena saudaranya sendiri, bimilkin au ghairihi. Ya sudah. Tapi in alima, apabila dia tahu, aidan la tegese nyongko, yakin yen hadhil af'ala ya ikilah pira-pira penggawe iku halalan halal ya kafaro. In alima, apabila dia itu orang itu tahu bahwa perbuatan ini haram kok dihalalkan, nah ya, maka dia menjadi kafir. Jadi jangan sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, gitu ya. Jadi sudah diatur ya. Jadi wali, misalnya wali nikah. Wali nikah itu yang berhak menikahkan jadi wali itu kan ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, kakeknya, kan gitu ya. Kalau kakek tidak ada, kemudian turun kepada saudaranya, saudara manten, gitu ya. Nah, kalau tidak ada saudara manten yang laki-laki, ya, kemudian kandung tunggal bapak ibu atau tunggal bapak saja ya. Kemudian pakliknya, jadi saudaranya bapak, bukan saudaranya ibu. Kalau tidak ada pakliknya, pak D-nya tidak ada, anaknya pak D, anaknya pak. Itu namanya pergantian wali. Tidak boleh misalnya ayah tiri, tidak boleh menikahkan anak tirinya, tidak boleh. Ya, jadi wali itu tidak boleh. Jadi harus ayah kandung. Ini kadang-kadang ada orang pengkuh, barang pulang rumah laren ini mulai bayi kok Pak. Ya, ada yang pengkuh seperti itu. Ya, ya kalau saya ditanya, monggo pun sampai nikahkan. Tapi nanti harus ada nikah yang benar. Ya, kalau dia itu tidak punya wali, ya walinya wali hakim. Saya suruh nikah 2 kali. Ini aturan. Jadi tidak boleh dilanggar itu. Ini dari Allah SWT. Ya. Jadi orang yang menghalalkan perkara haram
jadi kufur. Ya. Sekarang kan banyak itu seenaknya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dia gara-garanya tidak tahu, tidak mengerti. Amma idza i'taqada, anapun tatkalane wong iku yakin yen anaha setuhune penggawe afal iku haramun haram, ya fala yakfuru, mongko ora kafir sapa man. Nggih. Jadi kalau ada orang yang perkara haram, dia tetap yakin itu haram, ya, dia tidak kafir. Tapi kalau melanggar, hanya dosa saja, hanya dosa. Jelas haram kok dilanggar, itu dosa, ya. Tapi kalau saling mengatakan yang haram itu halal, itu jadi kufur, orang itu jadi kafir. Jadi ini namanya i'tiqad, ya. Sekarang ini penyakit umat Islam yang paling berbahaya, ya, musibah umat Islam yang paling bahaya itu yaitu keluar dari Islam, murtad. I'tiqadnya berubah, ucapannya nyimpang, perilakunya juga kelewat jalur, itu jadi murtad. Nah, padahal orang murtad itu oleh Allah diancam, ancamannya serius, neraka jahanam. Kalau orang itu sampai mati masih dalam keadaan kafir, fayamut bahwa kafirun, ya, maka orang itu jahanam tempatnya selama-lamanya. Maka kita harus menjaga iman kita ini, dijaga dengan baik, Islam kita dijaga dengan baik, ya, dari berbagai macam fitnah, ya. Dunia ini semakin gelap, kata Kanjeng Nabi, ya, kalau lampunya semakin padam, tapi hatinya semakin gelap. Sehingga saking gelapnya, gelap itu kan tidak nampak apa-apa itu, sulit dibedakan. Kalau gelap itu sulit dibedakan, apa ini batu, apa ini kotoran sapi, tidak nampak, sulit dibedakan. Itu namanya gelap. Nah, sekarang ini orang sudah mulai sulit membedakan yang benar dengan yang salah, itu sulit dibedakan, ya. Yang baik dengan yang buruk itu gak bisa membedakan. Berarti hatinya yang gelap. Dia Islam, tapi waktunya orang jamaah sholat Jumatan joget itu, ya, joget, lanang wedok. Saya tadi berangkat sholat Jumat di Masjid Sabilillah, di tengah jalan ada orang joget itu, laki perempuan. Subhanallah, innalillah. Itu kalau ditanya agamanya apa? Islam, ya. Orang Islam tapi hatinya gelap. Maka Kanjeng Nabi pernah mengingatkan, badiru, cepat-cepatlah kamu bil a'malis sholihah, dengan amal-amal yang soleh, fasatakunu fitanun kaqita'il lail, ya, nanti akan terjadi dunia ini gelap, ya, seperti potongan-potongan malam. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau sudah gelap itu orang sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu ya. Sehingga kata Rasulullah pada saat itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Masih pagi orang itu masih mukmin pagi-pagi, sore-sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sore kemarin masih iman, tadi pagi kafir. Yabi'udinahu, menjual agamanya. Jadi agamanya dijual. Bi'aradin minad dunya, dijual dengan harga murah agama itu, ya. Itulah para bapak ibu peringatan dari Kanjeng Nabi, ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan makalah berikutnya. Makalah yang ketujuh, wal makalatus sabiatu, tai makalah kang kaping 7 iku kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu, ora nono sapa kawula itu hamba Allah, fis samai ing dalem langit, wala fil ardi lan ora ing dalem bumi, ora nono iku mukminan aran wong mukmin, hatta yakuna singgo ana sapa abdu iku wasulan,
wong kang akeh welase maring menungso. Ai mutalatifan tegese akeh welase lenasi maring menungso. Jadi orang itu baru disebut mukmin kalau orang itu kasih sayang kepada manusia. Namanya peri kemanusiaan. Jadi orang yang tidak punya peri kemanusiaan itu bukan orang mukmin. Jadi orang itu welasan, kasih sayang sama orang, ya. Maka ada sebuah kitab namanya Durratun Nasihin. Ada hadis Kanjeng Nabi dawuh bahwa Allah menciptakan anak cucu Adam ini ada 8 macam, 8 macam itu yang 4 penduduk surga, yang 4 penduduk neraka. Ada 8 macam manusia anak cucu Adam. Yang 4 itu penduduk surga, yang 4 penduduk neraka. Innallaha ja'ala bani Adam ala famani khisal. Ya, minha arba'un li ahlil jannah. 4 orang yang akan menjadi penduduk surga. Siapa itu? Wajhun malih, orang yang wajahnya berseri-seri, berseri-seri wajahnya, ketara ahli swarga. Yang kedua walisanun fasih, lisannya bagus, gak tahu ngerasani wong, ya, tidak suka mencela, omongannya bagus, tulisanun fasih, itu calon penduduk surga. Yang ketiga adalah waqalbun taqi, hatinya takut kepada Allah. Hatinya takut kepada Allah, takut berbuat dosa, takut, itu calon penduduk surga. Kemudian wayadun sahi, tangannya itu suka memberi, dermawan, gak medit, punya uang, ada orang dikasih, ini ada masjid bangun, dikasih. Itu calon penduduk surga. Sedangkan yang 4 calon penduduk neraka, kata Nabi apa? Wa arba'un li ahli nar. Kata Rasul, wajhun abisun, orang yang wajahnya merengut, metutut, gak tahu bunga, tidak pernah syukur, merengut. Sebetulnya orang kaya, tapi kok merengut aja. Kepethuk kanca, kepethuk wong, gak tahu lo salam, gitu. Merengut aja. Itu calon penduduk neraka. Yang kedua adalah lisanun fahisun, orang yang lisannya kotor, jelek, suka ngerasani orang, suka menyakiti hati orang, omongannya kotor, calon penduduk neraka. Kemudian berikutnya waqalbun syadid, hatinya keras, kasar, tidak punya rasa kasih sayang pada orang lain. Kemudian yang terakhir wayadun bakhil, tangannya kikir, tidak pernah sedekah. Tidak pernah sedekah. Ada orang ngemis, ingat saya duit serikai kok kabut, tidak pernah ngasih, padahal dia kaya. Itu calon penduduk neraka. Itu katakan Nabi di dalam kitab Durratun Nasihin ini kita baca. Demikianlah Bapak Ibu mustami'in mustami'at, mudah-mudahan apa yang kita dengar dari pengajian ini sedikit maupun banyak, mudah-mudahan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal katibina bisum ril khatimatarakat akalamuhum harfajis min ghairamun ajimi maula ya salli wa iman abada
lil khalqi syakilahilahum simatu maizuhum wal wartu yam tazubis sima anis salami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqattahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan naqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa shalihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.